Ini adalah Langes S822 dan kita akan review dengan detail versi saya. Mungkin agak telat membahas produk yang satu ini, seri yang tipe ini, tapi saya baru move on dari tipe S108. Saya sih mau ambil yang S108 Pro, tapi saya harus punya ini dulu, teman-teman. Oke, kita akan mulai review aja ya, langsung. Mulai dari box. Di sini beratnya sekitar 2 kiloan, teman-teman. Beratnya sekitar 2 kiloan, dan kita akan mulai zoom, mulai dari produk atau stiker atau apalah yang ada di sini, kita akan review. Yang pertama di bagian sini ada tulisan Langes S822 dan 80 watt DSP HiFi Bus. DSP artinya Digital Signal Processor, seperti yang ada di sini, Digital Signal Processor. Dan ketahanan dari speaker ini menggunakan IPX6 waterproof. Dan di sini terdapat tulisan 10.000 mAh. Mungkin kelihatan ya, 10.000 mAh bisa jadi power bank. Tuh ada tulisan power bank, kemudian stereo sound dan USB powered. Dan di sini juga ada dilengkapi dengan HiFi audio, Hi-Fi ya bacaannya. Kemudian di bagian sini ada tulisan Bluetooth, terus flash disk, terus aux dan USB. Ini mungkin micro SD ya. Dan ini sudah pakai Bluetooth 5.0. Ini udah ada keterangannya, micro SD, USB dan aux. Di balik sini terdapat tulisan Mandarin ya kayaknya, China. Seperti ini. Di sini ada tulisan DSP, terus Langes ada tipenya, terus versi Bluetooth-nya 5.0, kemudian rentang suaranya bisa sampai 18 meter. Dan powernya 80 watt. Dan ini di sini teman-teman bisa dilihat 10.000 mAh kapasitasnya dan inputnya sekitar maksimal 5 volt 3 ampere dan menggunakan charging Type-C dan IPX6. Kemudian mungkin nanti kita akan lihat ya. Aux-nya di sini sudah pakai 3,5 mm seperti biasa. Dan beratnya 1,6, berat speaker aja nih. Belum berat sama ininya. Box-nya mungkin ya. Seperti itu. Di sini ada versi bahasa Inggris juga di sini, di bawahnya. Iya. Di bawahnya lagi ada fitur dan fungsinya. Kemudian sampingnya seperti ini. Dan seperti biasa ada barcode bla 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 dan gambarnya. Dan kita akan mulai unboxing, teman-teman. Ini cara unboxingnya tinggal diangkat seperti ini supaya bisa dilepas ya. Supaya bisa dilepas. Saya taruh di sini di bawah aja. Kemudian di bawah sini ini bisa dilepas, teman-teman. Diangkat gitu kayak casing HP, box HP gitu. Dan lapisan luarnya tadi itu ada plastik seperti produk di HP itu, teman-teman. Dan ini ada busa juga di sini. Ada busa. Busa pelindung dan ini adalah speakernya. Ini adalah speakernya. Dan di dalam speakernya, di dalam kotaknya, di sini ada 1 unit speaker itu sendiri. Kemudian ada kartu garansi, ini wajib ada. Kemudian manualnya. Yang ini versi bahasa asingnya. Dan ini versi bahasa Inggris. Seperti ini. Isinya seperti ini. Nah, ilustrasi dan tombol-tombolnya. Fungsi dari tombolnya. Dan kita akan jelaskan. Saya sudah lihat sebelumnya. Dan di dalam sini, teman-teman, ada 1 kotak kecil lagi. Isinya adalah, kita buka ya, lewat sini. Isinya di sini adalah, ada gantungannya. Gantungannya itu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ada bagian besinya di sini, semoga jelas ya. Besi penguatnya. Dan di sini ada tulisan Langes busa. Ini ada busanya, teman-teman. Oke, next. Selanjutnya di sini terdapat, ini cukup bagus sekali, teman-teman. Kayak kuat, materialnya sangat kuat sekali. USB. Type-C, ini Type-C, teman-teman. Bisa kelihatan ya, Type-C. Dan ada logonya, Langes, logo singa ya, kepala singa. Dan ini kelihatan materialnya sangat kuat. Dia seperti serat. Dan lanjut lagi di dalamnya. Di dalamnya lagi ada kabel aux. Dan ini juga ada tulisannya, teman-teman. Ini terlihat benar-benar premium sekali untuk produk yang satu ini. Maaf ya. Tuh, ada tulisannya. Langes. Dan saya sangat suka sekali. Next, itu aja. Selebihnya di sini kosong. Dan ini adalah speakernya, teman-teman. Dan kita akan tes suara, equalizer, fungsi, dan lain-lain. Ini seperti materialnya plastik. Kedengeran nggak? Iya. Plastik, dan ini karet. Tentu saja ini juga karet, seperti yang ada di review-review sebelumnya. Dan di bawah sini juga terdapat beberapa tulisan, teman-teman. Semoga kelihatan ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sampingnya ada modelnya, terus kapasitas baterainya, terus powernya dan inputnya. Dan di sebelah kanan lagi seperti biasa. Tuh, ada tanda tangan kecil di sini. Dan kita akan review speakernya. Yang pertama-tama, fungsi-fungsi tombolnya. Ini fungsi tombol-tombolnya, teman-teman. Tombol yang pertama di sini ada tombol power, on off. Kemudian tombol kedua ini adalah mode.
mode untuk berganti antara memory card, kemudian USB seperti yang ada di fiturnya, kemudian equalizer, kemudian TWS-nya jika kita punya dua speaker seperti ini yang sama, kemudian tombol play dan bisa dipakai untuk pause juga. Dan di sini tombol minusnya volume down dan di sini volume up. Di baliknya sini barulah fitur-fitur yang barusan. Sudah ada tulisan di sini. Kita buka aja. Oops. Ini isinya teman-teman. Seperti ini. Di sini ada aux-nya 3,5 mm, kemudian micro SD, kemudian USB dan Type-C. Dan ini untuk ngecasnya teman-teman, USB yang ini. Dan kita akan langsung coba untuk tes suaranya. Sebelumnya saya akan tes dulu untuk fitur ini teman-teman. USB dan micro SD saya sudah siapkan dua perangkat lagi. Yang pertama adalah flash disk dan yang kedua adalah kartu memori. Di sini maksimalnya Lineage yang tipe ini teman-teman 64 GB dan saya sudah punya 32 GB. Saya akan coba teman-teman. Kita nyalakan. Zoom out dulu. Kita akan nyalakan dengan menekan tombol power 1, 2, 3 sekitar 3 detik. Dan bisa juga dimatikan. Kita matikan, kita tes. Matikan bunyinya. 1, 2, 3. Itu bunyi matinya. Dan kita akan coba memasangkan kartu memori. Di sini kartu memorinya hadapnya seperti ini teman-teman. Ya. Hadapnya seperti ini. Jadi kuningannya hadap sini. Baru dimasukkan. Paling aman memasukkan perangkat apapun di sini adalah dalam kondisi mati teman-teman. Untuk bikin perangkat yang lain jadi awet juga, misalnya kartu memori dan lain-lain, USB dan lain-lain. Kita tutup lah. Dan kita akan coba untuk mendengarkan lagu yang ada di kartu memori ini. Saya nyalakan ulang teman-teman. Saya akan langsung pencet modenya di sini supaya langsung terbaca. Sebelum saya lanjut teman-teman, di sini ada mode yang saya sebutkan barusan, equalizer. Yang pertama, mode pertama itu jika kita klik, ini belum nyala ya teman-teman, ini mode normalnya. Kemudian jika kita klik seperti ini, dia akan nyala biru. Teman-teman bisa lihat, ini akan nyala seperti warna biru juga. Dan ini mode voice teman-teman. Jika ada lagu akustik, ini cocok digunakan. Kemudian mode yang ini, pencet satu kali lagi, warnanya berubah jadi hijau teman-teman. Mungkin warnanya kelihatan nih. Ya. Oke. Ya, warnanya jadi hijau teman-teman. Dan ini untuk bass boosternya lah istilahnya, heavy bassnya lah istilahnya. Kemudian jika kita klik equalizer kembali, kita klik equalizernya lagi, dia akan kembali ke mode normal tanpa penerangan akan vokal dan clarity-nya dan juga bass. Kita pencet lagi. Ini warna biru untuk equalizer vokal, kemudian warna hijau untuk equalizer heavy bass-nya. Dan saya akan menggunakan yang biru saja alias untuk vokal. Karena saya sudah setting equalizer di HP juga. Equalizernya bisa teman-teman lihat di bagian sini. Customnya. Lanjut kita play ya teman-teman. Sambil kita dengar lagunya sedikit. Saya akan ganti equalizernya.
dia lebih menggema dan suaranya itu benar-benar bagus teman-teman. Saya akan kembali ke mode biasa. Dan untuk mengganti lagu seperti biasa ada di tombol volume up, dan untuk kembali ke lagu sebelumnya, ke playlist sebelumnya atau ke track sebelumnya menggunakan volume min. Kita coba ya. Kita play lagi. Tekan beberapa detik. Ya. Kita kembali lagi ke lagu sebelumnya. Seperti itu. Jika teman-teman hanya mengklik satu kali aja di sini, tek, atau satu kali aja di minus ini, dia akan mengurangi volume, bukan mengganti lagu, seperti biasa teman-teman. Dan kita akan langsung coba ke mode fitur kedua, yaitu menggunakan flash disk. Untuk supaya aman, kita matikan dulu teman-teman. 1, 2, 3, dia akan mati. Kemudian kita baru lepas dan masukkan micro SD yang tadi. Saya lepaskan. Saya punya 3 lagu di sini. Saya langsung masukkan. Dan saya akan langsung nyalakan. 1, 2, 3. Nyala. Dan kita akan masuk ke modenya. Flash disk ini teman-teman, saya menggunakan format FAT32. FAT32, bukan MTFS. Kemudian saya masukkan lagu di dalam flash disk tanpa di dalam folder. Sebenarnya saya play ini dari Spotify. Dan ternyata di sini bisa untuk ngecas power bank only. Bukan untuk memasukkan lagu di sini, kemudian kita masukkan di sini, dan lagu yang ada di sini akan berputar. Tidak teman-teman, ini untuk ngecas. Atau mungkin teman-teman sudah punya barang seperti ini juga, yang fiturnya di sini untuk membaca MP3 di dalam flash disk. Tapi setelah saya coba, di sini bisa hanya untuk ngecas. Mari kita coba langsung ya, dengan satu perangkat HP. Saya ambil satu kabel data untuk mengetes, kemudian saya masukkan. Kemudian saya ambil satu HP lagi. Di sini kondisinya saya sudah nyalakan dan kita akan lihat. Bentar, semoga kelihatan ya. Oke. Dan dia mengecas teman-teman. Jadi fitur USB di sini adalah fitur untuk power bank, bukan fitur untuk memasukkan MP3 di dalam flash disk. Mungkin teman-teman punya experience yang sama dan bisa memutar melalui flash disk, tolong dibantu komen. Karena fitur ini adalah fitur untuk power bank, bukan untuk memutar lagu melalui flash disk. Di sini saya punya 3 MP3 teman-teman, dan ini formatnya adalah FAT32 dengan 3 MP3 di dalamnya tanpa ada folder, dan di sini ngecas. Coba kita cabut lagi dan baru kita akan memasukkan flash disk ini lagi untuk memastikan bahwa fitur USB yang ada di sini adalah untuk power bank, bukan untuk memutar lagu yang ada di dalam flash disk. Ini kondisinya sudah saya nyalakan ya. Nah, kemudian saya masukkan. Dan kita klik mode. Dia hanya berkedip-kedip. Kita klik mode lagi. Dia ke mode USB, Bluetooth yang sudah saya sambungkan ke HP yang saya gunakan untuk merekam ini. Itu teman-teman. Dan bagaimana jika kita akan memasukkan kartu memori ini dengan bersamaan? Mana yang akan dibaca? Untuk memastikan bahwa fitur USB di dalam Lineage S822 ini adalah untuk power bank, bukan untuk memutarkan lagu yang ada di dalam flash disk itu sendiri. Dan saya akan masukkan, saya tidak bisa masukkan ini jika saya belum memasukkan kartu memori. Saya akan masukkan dulu. Dan barulah saya akan menggunakan USB. Dan saya akan pastikan bahwa kartu memori ini yang akan dibaca saat saya berganti mode. Saya nyalakan kembali.
Oke, dan lagu yang ini teman-teman adalah lagu berasal dari memory card, bukan dari flash disk USB ini. Kita ganti ya modenya. Kita ganti modenya, kemudian kita play. Dia tersambung ke HP yang sudah saya pairing, HP yang saya gunakan merekam ini. Dan ini adalah playlist Spotify saya yang direkam, bukan lagu yang ada di dalam sini. Jadi semoga detail mengenai produk ini jelas ya teman-teman. Dan saya akan matikan. Oke, saya cabut. Ini bukan untuk flash disk USB, tapi untuk mengecas sebagai power bank. Gitu teman-teman. Ya, jadi untuk yang kemarin-kemarin nanya, itu USB untuk ngecas atau apa ya? Untuk memutar lagu. Oke, jadi itu teman-teman. Kita akan selesai reviewnya dan see you next time.